Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata 'alal khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat jumpa kembali para pemirsa Qalbun Salim channel NTV dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan pada para alim, pada para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat yang menonton acara Qalbun Salim pada kali ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita semuanya untuk bertatap muka dan mengaji bersama. Semoga apa yang akan kita bahas pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah, mengantarkan kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hidup di dunia ini, sangu yang paling penting untuk kita kumpulkan adalah amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus dihindari dalam hidup ini adalah segala hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tugas kita adalah menghindar dari perkara-perkara tersebut. Karena pada hari kiamat nanti ada satu waktu yang namanya Yaumul Mizan, di mana segala perbuatan dan perilaku kita ketika hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan dan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan amal baiknya, pahalanya lebih berat pada saat itu, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan masuk surga, mendapat kehidupan yang memuaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau dosanya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak, ternyata dosanya itu lebih banyak dibanding pahalanya, dosanya lebih berat dibanding pahalanya, fa ummuhu hawiyah, maka muaranya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang panas, yang menyala-nyala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertimbangan amal itu hanya ada satu kali, yaitu ketika Yaumul Mizan atau pada hari kiamat tiba. Sebelum hari itu tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui apakah saat ini saldo yang lebih banyak adalah pahala kita, atau justru sebaliknya yang lebih berat saat ini adalah dosa-dosa kita. Maka pahala dan dosa itu sebelum Yaumul Mizan tidak bisa diketahui. Beda dengan saldo kita di rekening bank, beda dengan duit kita yang ada di ATM. Sewaktu-waktu kita bisa cek saldonya masih berapa, atau mungkin hutang kita di bank sekarang sudah cicilan keberapa, tinggal berapa, kita bisa tahu. Kita bisa cek secara persis tinggal berapa, atau saldo kita, uang kita di bank ada berapa. Tetapi masalah pahala dan masalah dosa ini sebelum Yaumul Mizan, sebelum hari pertimbangan amal, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apakah saat ini yang lebih berat pahala kita atau dosa kita.
Maka dari itu kita senantiasa haruslah waspada, harus pandai untuk mengkoreksi diri, menimbang-nimbang dan mengira-mengira secara pribadi. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian, hitung-hitunglah dosa kalian, banding-bandingkan, muhasabah sendiri sebelum nanti dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada bocoran, ada tips menarik yang dikemukakan oleh salah seorang ulama. Ini saya membawa sebuah kitab yang judulnya Nasoihul Ibad, karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, atau biasa kita kenal juga dengan Syekh Nawawi Banten. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Nasoihul Ibad, dan beliau di dalam kitab ini ada satu pesan. Beliau mengatakan, alamatus syaqawati arba'atun, utawi tetengere piro-piro kebagusan, piro-piro Allah, iku arba'atun ono papat. Tanda-tanda orang bakal celaka di akhirat itu ada 4. Jadi meskipun kita tidak tahu persis di akhirat nanti atau sekarang ini timbangan yang lebih berat kita ini pahala atau dosanya mana yang lebih berat, setidaknya kita bisa mengetahui ciri-cirinya dari tanda-tandanya tadi. Tandanya orang bakal celaka di akhirat itu ada 4 tandanya. Namanya tanda. Tanda itu ya tanda, tetenger. Misalnya kalau kemarin ada kejadian Gunung Semeru meletus, itu sebelum meletus ada tanda-tandanya. Misalnya suara gemuruh, misalnya gempa, atau ada awan panas. Nah, itu salah satu di antara tanda-tanda bahwasanya Gunung Semeru akan meletus. Ketika kita menjumpai tanda-tanda itu, ya segera kita menyelamatkan diri. Kalau kita abaikan tanda-tanda tersebut, ya kebledosan temenan. Ibaratnya lagi, kalau masalah penyakit misalnya, tanda-tanda ini kalau masalah penyakit kita bisa istilahkan dengan gejala. Kalau kita mengalami satu gejala, maka kita harus waspada, ya, harus berhati-hati. Kalau gejala itu kita abaikan, ya kena penyakit temenan. Misalnya darah tinggi, ada gejalanya. Atau mungkin kencing manis, ada gejala-gejala tertentu. Lah kalau kita abaikan gejala tadi, kita tidak gubris, kita cuekin gejala tadi, yo entenono ben. Ya, penyakitnya yang asli bakal datang. Nah, ini ada tanda-tanda orang yang bakal celaka di akhirat. Nah, ini kita harus waspada. Kalau seandainya tanda-tanda ini kita rasakan atau ada pada dalam diri kita, maka ya harus waspada. Tanda-tanda ini harus kita hindari. Kalau enggak dihindari ya celaka beneran. Gitu. Ya. Jadi ada 4 tanda menurut Syekh Nawawi Banten orang bakal celaka di akhirat. Tanda yang pertama kata beliau, zikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Zikrul hasanati nyebut piro-piro kebagusan al-madiyah kang wis kliwat wala yadri lan ora weruh sapa man aqubilat ana ta den trima amruddat utawa den tolak. Jadi tanda yang pertama adalah kalau masalah kebagusan itu selalu ingat terus. Kalau amal baik ingat terus. Ya. Kita Jumatan di satu masjid di luar kota. Ingat, oh iya saya dulu pernah Jumatan di sini juga 10 tahun yang lalu. Saya masih ingat, ini dalam hatinya ya, masih ingat. 10 tahun lalu saya masih ingat di sini nih masjid ini ngapusi saya. Loh, ya apa ngapusi? Karena saya dulu waktu Jumatan ngantuk. Saya ambil uang dari saku, saya masukkan kotak amal, kayaknya warnanya uang 2.000, ternyata 20.000. Wah, ini ngapusi saya. Ya, masjid kok ngapusi. Nah, ini
mengingat-ingat kebaikan itu termasuk tanda-tanda orang yang celaka. Masih ingat kalau pernah menyantuni anak yatim ini, kalau pernah nyumbang masjid ini, kalau pernah menolong ini, kalau pernah berbuat ini, berbuat ini. Nah, padahal kebaikan itu kita nggak tahu persis. Apakah ibadah dan kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Siapa yang tahu persis sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Siapa yang tahu persis sedekah kita diterima oleh Allah atau tidak? Tidak ada yang tahu pasti. Kalau tidak ada yang tahu pasti, ibadah kita diterima atau tidak, ya sudah lupakan saja. Ya, kita berusaha dengan ikhlas, setelah amal ya sudah. Ya. Kemudian syarat amal ibadah itu kan juga harus ikhlas, hadirin. Ya. Kita tahu bahwasanya sholat pahalanya kalau jamaah 27 kali lipat. Sedekah dibalas minimal 10 kali lipat. Kemudian ibadah puasa pahalanya begini-begini. Ibadah zakat, menyantuni fakir miskin anak yatim, ibadahnya begini-begini. Menghormati tamu, ibadahnya pahalanya begini-begini. Tapi kan ada syaratnya, harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ya enggak ada pahalanya. Ya. Beda dengan dosa. Misalnya kita minuman keras, ya. Kita minuman keras. Kalau meskipun kita enggak ikhlas pun ya tetap dosa. Misalnya wal'iyadzubillah kita melakukan zina, misalnya selingkuh, zina. Oh tapi saya kan enggak niat. Nah, oh tapi saya kan zinanya enggak ikhlas. Ya kalau dosa ikhlas enggak ikhlas ya tetap dosa. Ya meskipun dosa itu catatannya sekali dosa, catatannya hanya 1. Kalau ibadah kebaikan catatannya minimal 10, tetapi syaratnya kebaikan itu kan banyak. Harus ikhlas, harus tidak ada riya dan lain sebagainya. Maka sebaiknya kalau mengerjakan kebaikan sudah lupakan. Nah, ibaratnya kalau tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri kita jangan sampai mengetahui. Baik hadirin, pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pariwara yang satu ini. Pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda orang yang bakal celaka nanti di akhirat. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kalau kita beramal ibadah, melakukan kebaikan sudah lupakan saja. Ya, karena kita tidak tahu apakah itu memang bernilai pahala beneran atau tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah saja, kita anggap saja sholat. Sholat ini padahal satu ibadah yang nuansanya harusnya nuansa 100% ketuhanan. Kenapa? Ya karena kalau kita sholat kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara sama orang, menghadap harus kiblat, nggak boleh mengarah kemana-mana. Artinya suasana sholat itu seharusnya adalah suasana yang kental dengan suasana ketuhanan. Hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana sholat yang begitu dahsyatnya, yang harusnya kita bisa merasakan nikmatnya, ini pikiran kita sering kemana-mana. Sholat Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pikiran sudah sampai ke pasar. Alhamdulillahirabbil alamin, cuas langsung pikiran kita ke tempat kerja. Maliki yaumiddin, pikiran kita langsung kemana-mana. Ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita jalan kemana-mana. Sampai mulai takbiratul ihram sampai salam, konsentrasi kita hanya sedikit saja. Kekhusyuan kita hanya sedikit saja. Padahal ini suasana sholat yang seharusnya ini sangat kental dengan suasana ketuhanan. Bagaimana mungkin dengan sholat saja kita tidak khusyuk, tidak bisa fokus. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain yang suasananya
yang suasananya tidak seperti suasana sholat. Lah itu mau kita banggakan itu logika dari mana? Maka kita sekali lagi kalau sudah melakukan kebaikan ya sudah lupakan saja. Begitu. Kemudian Syekh Nawawi Banten melanjutkan, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Tanda yang kedua adalah melupakan dosa-dosa yang sudah terlewat, yang sudah kita lupakan, sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan. Wa hiya indallahi mahfudhah. Padahal dosa itu masih tercatat rapi di catatan amal kita masing-masing. Lah kita sudah lupa. Ya, kalau kita melaksanakan suatu dosa, ini cepat lupanya. Kita pernah melakukan ini, kita cepat lupa. Kita pernah melakukan maksiat ini, kita cepat lupa. Padahal Allah belum lupa. Dan itu masih tercatat rapi di buku amal kita masing-masing. Maka orang yang gampang lupa terhadap dosa-dosanya di masa lalu, ini adalah salah satu di antara 4 tanda celaka yang akan mencelakakan orang tersebut di akhirat. Kita sering melakukan dosa, kemudian kita merasa meremehkan ya hadirin. Kita melakukan dosa mungkin kita anggap kecil, jadi kita remehkan. Padahal ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini adalah imam yang mempunyai kitab Al-Jami' As-Sahih. Imam Tirmidzi juga salah seorang murid terbaik dari Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu, dia berbicara bi kalimatin dengan satu patah kata, la yaro biha ba'san. Tapi orang tersebut ini enggak sadar kalau kata-kata yang diucapkan ada dosanya. Ya. Ini ada orang mengatakan suatu kata, suatu kalimat, tapi dia anggap itu enggak ada dosanya. Karena mungkin guyon atau ya perkataan biasalah. Itu enggak ada mengandung dosa. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yahwi biha finnar. Tapi karena akibat satu patah kata yang diucapkan itu, ternyata satu patah kata tersebut bisa menjerumuskan dia ke dalam lubang api neraka. Sab'ina khorifan. Yang jaraknya dari dicemplungkan sampai nyampe ke dasar neraka itu perjalanannya ada 70 tahun. Jadi kalau misalnya dicemplungkan tahun 2022, ini nyampe ke dasar neraka 2092. Ini gara-gara apa? Gara-gara dosa satu patah kata yang diucapkan, yang mengucapkan pun tidak sadar kalau itu ada dosanya. Nah apalagi kita mengucapkan satu kata, dua kata, yang itu kita sadar ada dosanya meskipun kecil. Ya, jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai dosa sekecil apapun kita lupa. Terutama apa? Terutama tentang ghibah, tentang ngerasani, menggunjing orang. Pernah enggak kita hitung-hitung? Ya harusnya kita hitung-hitung. Ya, setelah kita hitung, kita ingat, ya kita istighfar, kita taubat. Contoh kecil, ya, ketika kita menggunjing orang, ya, misalnya kumpul-kumpul, menggunjing orang, pernah enggak dihitung? Setelah selesai, dalam 1 jam ini tadi majelis ini, dalam 1 jam cangkruan ini tadi entek wong piro ya, yang dirasani itu. Pernah enggak kita menghitung? Dalam 1 hari ada habis berapa orang yang kita jelekkan, yang kita rasani? Pernah enggak menghitung seperti itu? Kita enggak pernah menghitung seperti itu. Bahkan seringkali melupakan. Padahal itu ada dosanya tercatat rapi di catatan buku amal kita masing-masing. Dan yang lebih bahayanya lagi, kalau seandainya dosa itu menyangkut hak orang lain, misalnya menggunjing, ini menyangkut hak orang lain, Allah enggak akan mengampuni kita. Meskipun kita beristighfar 1000 kali, sampai moro lambene, Allah enggak akan mengampuni. Allah enggak akan nyepuro sebelum orang yang kita ambil haknya tadi, sebelum
orang yang kita sakiti hatinya tadi mengampuni kita dan memaafkan kita. Nah, ini yang bahaya. Makanya kalau ada dosa, cepat kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dosa itu menyangkut orang lain, kita minta maaf kepada orang lain tersebut, ya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang atau beberapa orang yang nanti pada hari kiamat dia membawa dengan pedenya dengan berbagai macam pahala. Dia banyak puasa, dia banyak sholat, rajin sedekah dan lain sebagainya. Haji bolak-balik. Ya. Dia merasa pahalanya sudah banyak. Ya. Kenapa? Karena ingat-ingat terus. Ya. Karena ingat dia, saya rajin puasa, saya rajin ini, pahalanya sudah banyak. Tapi dia cepat lupa kalau melakukan dosa. Akhirnya apa? Akhirnya ditotal. Ya. Ternyata masih ada di catatan amal. Dia pernah menggunjing ini, dia pernah menyakiti ini, dia pernah ngapusi ini, dia pernah mengkhianati ini, dia pernah memakan hartanya orang ini, dia pernah menyakiti si ini dan itu. Banyak sekali dosanya. Ternyata setelah ditimbang, apa yang terjadi? Kemudian dosanya masih ada tapi pahalanya sudah habis. Padahal orang-orang ini masih ngantri minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disakiti hatinya masih belum terima, minta keadilan sama Allah. Ya Allah, ini orang ini pernah menyakiti saya. Ya, saya minta keadilan, saya minta dong pahalanya. Padahal pahalanya sudah habis. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang disakiti itu kalau punya dosa, dosanya diberikan kepada orang yang menyakiti. Akhirnya orang tersebut menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang membawa dengan berbagai macam pahala ibadah, tetapi dia ketika dunia lupa. Kalau pernah menyakiti ini, pernah melakukan dosa ini dan itu, sehingga kalau ditotal pahalanya ternyata sedikit dibanding apa yang sudah dilakukan dari kemaksiatan dan dosa-dosa di masa yang lalu. Baik pemirsa, Qalbun Salim, NTV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan GR lah kalau kita punya banyak amal, ya lupakan sajalah. Ya, lupakan saja. Karena meskipun kita banyak amal pun, bukan amal ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Amal ibadah kita sebanyak apapun bukan amal ibadah itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Ada kisah seorang di zaman Bani Israel itu beribadah selama 700 tahun. Kemudian ketika di yaumil hisab, yaumil mizan ditimbang-timbang, dia merasa pede bahwasanya dia sudah beribadah selama 700 tahun dan saya pasti bisa masuk surga karena pahala saya sudah banyak. Maka dia dengan pedenya merasa pahalanya tersebutlah yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung-hitung. Kalau begitu kamu harus ganti ini nikmat ini. Nikmat yang sudah diberikan kepada orang tersebut diganti dengan amal ibadah. Ternyata amal 700 tahun tadi, ibadah 700 tahun tadi, kalau ditimbang dengan nikmat mata sebelah, itu ternyata imbang. Ya, ternyata imbang. Maka kalau kita masuk surga, bukan karena amal ibadah kita. Nah, meskipun amal kita banyak, ibadah kita banyak, bukan amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Jangan dipikir bahwasanya surga masuk surga itu seperti kita beli tiket. Kita mau nonton bola, maka beli tiket. Kita mau masuk surga, kita beli tiket. Tiketnya apa? Sholat, ibadah yang banyak, takwa. Bukan. Ya, masuk surga itu bukan, tidak sama dengan masuk ke dalam stadion yang harus beli tiket. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Adalah kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pariwara yang berikut ini.
Selamat jumpa kembali pemirsa Kolbun Salim channel NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu." Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ta Rasul? Apakah engkau juga begitu? Engkau masuk surga bukan karena amalmu wahai Rasulullah?" "Wala ana," kata Rasul. "Saya juga tidak masuk surga karena amal saya." "Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratih wa rahmatih." Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada saya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita masuk surga itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa pede kita bisa masuk surga dengan amal kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan hitung-hitungan. Amalmu yang sekian tahun, coba dibandingkan dengan tangan yang sebelah. Nah, coba dibandingkan dengan nikmat mata, coba dibandingkan dengan nikmat kaki, coba dibandingkan dengan nikmat lisan, bisa ngomong, pikiran, otak bisa buat berpikir dan berlogika dan lain sebagainya. Maka satu-satunya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sempat menjadi polemik ya beberapa tahun yang lalu, oleh Dr. Quraisy Shihab. Beliau mengatakan dalam konteks hadis ini beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak dijamin surga. Kenapa? Karena melihat dari konteks hadis ini. Ya kita tidak setuju, kita berbeda pendapat dengan beliau, tapi kita boleh melayangkan protes, melayangkan kritik, tapi dengan santun. Jangan kemudian seperti orang yang tidak berpendidikan menghujat, mencela, mencaci maki dan sebagainya. Ya, padahal kita ini tidak ada apa-apanya ilmunya dengan beliau yang kita hujat dan kita cela. Setiap ulama pasti mempunyai kesalahan. Setiap kiai, setiap ustadz itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci dari dosa. Pasti mempunyai kesalahan. Kadang salah bicara, keliru ngomong dan lain sebagainya. Kita protes dengan santun. Jangan sampai kita memprotes, kita mengkritik, tetapi dengan hujatan, dengan cacian, dengan makian dan lain sebagainya yang tidak mencerminkan akhlak seorang muslim dan seorang mukmin. Jadi kita kritik boleh, ya, tapi dengan santun. Dan kita lihat siapa yang kita kritik. Ini Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau adalah salah satu di antara pakar tafsirnya negara kita. Kita bangga mempunyai Dr. Quraisy Shihab. Beliau adalah salah satu pakar tafsir, ahli tafsir yang dipunyai oleh negara kita. Beliau menyelesaikan S1, S2 sampai doktoralnya di Universitas Al-Azhar, Mesir, di Kairo. Bahkan ketika saya baca biografinya, beliau menyelesaikan program magister hanya 2 tahun. Padahal di Azhar, di Kairo itu terkenal sulit sekali untuk magisternya. Profesor Quraisy Shihab bisa menempuhnya dengan hanya 2 tahun saja. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Tulisan-tulisan beliau juga lumayan banyak. Ada 70 buku yang sudah diterbitkan. Dan di antaranya yang paling fenomenal adalah Tafsir Al-Misbah. Sebanyak 15 jilid. Sekarang siapa? Ya, orang Indonesia yang mampu menulis kitab yang tebalnya 15 jilid. Dr. Quraisy Shihab punya ini. Nah, makanya kita kalau mengkritik apalagi mengkritik seorang ulama, kita sampaikan dengan santun. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanda orang celaka di akhirat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Selalu melihat, membandingkan dengan orang lain yang lebih tinggi.
kalau masalah dunia. Selalu ndangak. Lek masalah donya selalu ndangak. Masalah pecis, masalah duit selalu membandingkan dengan orang yang lebih kaya. Masalah jabatan selalu membandingkan dengan orang yang lebih tinggi jabatannya. Ini adalah tanda-tanda orang yang celaka. Mengukur kesuksesan hanya parameternya parameter duniawi. Jabatan lebih tinggi, oh berarti lebih sukses. Oh dia mobilnya lebih bagus, oh berarti sukses dia, lebih sukses. Oh rumahnya lebih bagus, berarti lebih sukses. Oh lebih terkenal dia, lebih populer, oh berarti lebih sukses. Oh kamu orang sukses ya? Iya kenapa? Oh followers saya sudah jutaan misalnya. Ya, popularitas, harta, jabatan, pangkat itu adalah bukan ukuran kesuksesan yang sesungguhnya. Kalau kita selalu membandingkan dengan orang yang di atas kita masalah dunia, hati-hati, itu adalah salah satu tanda di antara 4 tanda orang yang bakal celaka di akhirat menurut kitab Nasuihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani tersebut. Kalau kita mau sukses-suksesan masalah dunia, ya kita polkan saja sudah. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Yang paling kaya di dunia ini ya Korun. Korun itu hartanya, kuncinya saja dipikul sama 40 orang. Gemboknya saja itu. Bayangkan bagaimana kekayaan banyaknya hartanya Korun ini. Tapi dia orang yang celaka. Saking kayanya Korun sampai sekarang orang kalau nemu barang temuan di dalam tanah itu kita sebut dengan harta karun. Hartanya Korun. Saking kayanya Korun pada saat itu. Tetapi dia celaka. Kalau ukuran harta menjadi ukuran kesuksesan, ya niscaya kita akan sebut Korun itu orang paling sukses. Karena paling kaya. Ternyata kan tidak. Apakah popularitas, jabatan, itu adalah kesuksesan, ukuran kesuksesan dunia? Ya orang yang paling jabatannya tinggi ya raja. Ya di antaranya siapa? Namrud sama Fir'aun. Ya. Kalau ukuran popularitas, ukuran jabatan dan pangkat, ya Fir'aun kurang apa lagi. Saking dia tingginya jabatannya, sampai tidak ada rakyat yang berani memprotes ketika dia memproklamirkan diri sebagai seorang Tuhan. Ya, ini kan sudah pangkatnya tinggi sekali, ditakuti sama rakyatnya. Tetapi apa dia? Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal celaka di akhirat. Intinya apa? Jabatan, pangkat itu bukan ukuran dan parameter kesuksesan kita hidup di dunia ini. Atau popularitas, keterkenalan. Apakah itu ukuran kesuksesan? Ya kalau masalah terkenalan, ya paling terkenal siapa? Ya diantaranya adalah Abu Lahab. Bagaimana kok bisa terkenal? Di dalam Al-Quran saja diabadikan itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu disebutkan dalam Al-Quran. Namanya bakal dikenang abadi selama-lamanya. Siapa yang mengalahkan keterkenalan Abu Lahab? Tetapi ternyata Abu Lahab kan celaka juga. Ya, artinya apa? Orang yang populer, orang yang terkenal bukan merupakan jaminan bahwasanya dia akan bahagia di akhirat. Baik pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dunia inilah bukan ukuran lah ya. Dunia ini hanyalah wasilah. Ya, jangan sampai kita diperbudak dunia, tapi harusnya kitalah yang bisa memperbudak dunia itu sendiri. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan seluruh apa yang ada dalam dunia ini adalah dilaknat. Maksudnya dilaknat itu bagaimana? Maksudnya dilaknat, dunia ini mau diapakan saja yang enggak bisa buat kita bahagia. Sifatnya dunia ini hanyalah menyengsarakan. Popularitas, menyengsarakan. Kalau orang sudah terkenal, artis terkenal, privasinya bakal diorek-orek. Enggak nyaman dia. Jabatan akan menyengsarakan dia. Harta kekayaan akan menyengsarakan dia. Harta banyak, mobil mewah. Ya. Tapi kenapa?
pajaknya juga tinggi. Mobil di parkiran banyak, ada 10. Ya, ada yang harga 10 miliar, 5 miliar, 3 miliar, ada yang 500 juta. Tetapi menyengsarakan, kenapa? Tiap tahun bayar pajak. Ya, uang banyak, harta banyak, pembantu banyak, ya, tapi tiap bulan harus ngasih gaji. Ternyata menyengsarakan juga. Harta dunia, pokoknya yang ada di dunia ini intinya menyengsarakan. Orang kalau berpikiran dunia ini bakal membahagiakan, dia itu keliru. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sudah dinas sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dunia ini mau dipolah, mau diongkek, mau dicara apapun ya tetap menyengsarakan. Kita mungkin bercita-cita, wah saya kalau punya mobil, saya akan menjadi manusia yang paling bahagia. Sudah punya mobil, jarak setahun, 2 tahun, ternyata tidak bahagia juga. Ya, ternyata masih sengsara juga, merasa belum puas. Ya Allah, saya sudah capek ngontrak rumah. Saya kalau punya rumah sendiri meskipun kecil, saya bakal menjadi orang yang sangat bahagia. Suatu saat punya rumah sendiri. Ternyata bahagianya cuma sebentar, setahun 2 tahun, habis itu ya pengen yang lebih atas lagi. Pengen 2 buah rumah. Punya 2 rumah, ya enggak puas juga, enggak bahagia juga. Pengen rumah ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Artinya apa? Sekali lagi, dunia bukan ukuran kesuksesan. Kalau kita mengukur selalu berkiblat pada dunia, maka ingat itu adalah tanda ketiga di antara tanda-tanda orang yang bakal celaka di akhirat, wal-iyadu billah. Baik, pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tentang tanda celaka yang keempat setelah yang satu ini. Pemirsa Qalbun Salim, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda orang yang bakal celaka di akhirat. Jadi kesuksesan dunia kita singgung tadi, bahwasanya tidak bisa menjadi ukuran kesuksesan kita dan kebahagiaan kita. Kita mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang artis yang sangat populer. Selain populer juga dia kaya raya. Selain itu juga dia punya jabatan tinggi. Tapi toh dia ternyata terjebur ke dalam jurang kenistaan, yaitu dia mengkonsumsi narkoba, yang akhirnya akan dipenjara dia. Padahal dia kaya, padahal dia terkenal, padahal dia dihormati, punya jabatan tinggi. Tapi dia menenggak narkoba, mengkonsumsi narkoba. Itu artinya kekayaan dan harta dunia bukan menjadi kunci kesuksesan dan kunci kebahagiaan kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita berpikir begini, wah Pak Kiai, wah Ustadz, kalau begitu kita ini tidak boleh berarti memiliki banyak dunia, memiliki banyak harta. Jangan-jangan agama Islam ini tidak pengen orang Islam kaya, tidak pengen orang Islam itu hartanya banyak. Tidak pengen orang Islam itu sukses di dalam hal duniawi. Kayaknya begitu. Ya, kita jawab, Anda salah paham. Ya, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya. Orang Islam tidak boleh terkenal. Orang Islam tidak boleh sukses duniawi. Bukan begitu. Ya, buktinya apa? Nabi SAW itu orang yang kaya. Orang yang kaya. Beliau mempunyai salah satu kendaraannya adalah kuda. Dan kudanya itu yang paling mahal waktu itu. Dia juga punya unta, beliau punya unta. Untanya unta ahmar. Ya. Paling mahal juga. Ya. Hartanya banyak. Abu Bakar kurang kaya apa? Ya. Abu Bakar kaya.
Umar kaya, ya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya, semua kaya-kaya. Ya. Intinya apa? Islam tidak melarang kita untuk kaya. Islam tidak melarang kita untuk sukses dalam hal duniawi. Tapi Islam melarang kita dunia itu bisa menguasai kita. Akhirnya kita diperbudak dunia. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu ketika ada perintah anjuran untuk sodakoh, beliau mengsodakohkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak butuh sama dunia. Dia anggap dunia itu tidak ada harganya, bukan ukuran kesuksesan, sehingga dunia itu tidak sampai di hatinya. Dunia hanya sampai di tangannya saja, nggak masuk ke dalam hati. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada anjuran untuk bersodakoh, separuh hartanya langsung disodakohkan untuk umat Islam. Kenapa? Karena beliau sadar dunia ini bukan ukuran kesuksesan. Dunia ini diongkek apapun tidak bisa bikin bahagia kalau tidak diinfakkan, disodakohkan ya, ke dalam kemaslahatan umat dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bukan berarti Islam ini menyuruh kita untuk miskin, Islam ini menyuruh kita untuk malas, tidak. Islam menyuruh kita untuk kaya, tetapi kekayaan itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Ibarat sebuah perahu itu airnya jangan sampai masuk ke dalam perahu. Kalau air laut masuk ke dalam perahu, perahu tenggelam. Tapi kalau air itu ada di luar perahu, maka kita akan selamat. Dunia begitu, ya. Kita berjalan di atas dunia, tapi jangan sampai harta dunia itu masuk ke dalam hati kita. Kalau sampai harta dunia masuk ke dalam hati kita, habis sudah kita. Termasuk kita orang yang celaka yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang keempat, tanda yang terakhir orang yang bakal celaka di akhirat adalah wa nadharuhu ila man dunahu fiddin. Kalau masalah agama itu selalu membandingkan dengan orang yang di bawahnya. Ini tanda celaka yang nomor 4. Lek masalah agama, masalah ngaji, masalah ibadah itu membandingkan dengan orang yang ada di bawahnya. Kenapa kok bisa tanda celaka? Ya, karena kalau kita membandingkan dengan orang yang lebih rendah, ya semuanya tidak akan menyemangati dirinya, tidak akan semangat untuk ibadah. Dan semua orang pasti akan merasa paling soleh. Orang yang rajin sholat 5 waktu tapi tidak berjamaah, dia akan merasa lebih soleh. Kenapa? Membandingkan dengan tetangganya yang sholatnya bolong-bolong. Ya. Orang yang sholatnya bolong-bolong, merasa paling soleh. Kenapa? Membandingkan dengan tetangganya yang nggak pernah sholat sama sekali kecuali Jumatan. Orang yang hanya Jumatan tok, nggak pernah sholat 5 waktu kecuali Jumatan tok. Dia merasa paling soleh. Kenapa? Karena membandingkan daripada adik saya, daripada kakak saya, nggak pernah Jumatan sama sekali, nggak pernah midek masjid, nggak pernah masuk masjid kecuali Idul Fitri sama Idul Adha tok. Ya, merasa paling soleh. Kenapa? Membandingkan dengan orang yang lebih rendah. Ya. Orang yang sholatnya Idul Adha sama Idul Fitri tok, udah merasa paling soleh. Kenapa? Membandingkan dengan orang lain. Daripada itu gak kenal sampai Gusti Allah blas, syahadat cuma pas kawin tok, ya. Merasa paling soleh. Bisa baca Al-Quran tapi jarang-jarang ngaji, udah paling soleh. Kenapa? Membandingkan dengan orang yang di bawahnya. Daripada teman-teman saya itu ngaji padang peleketot, tidak bisa. Ngaji Quran, Iqra 3 saja nggak lancar misalnya. Ya. Nah, ini sudah merasa paling soleh. Orang yang baru belajar Iqra sudah paling soleh. Kenapa? Ya membandingkan dengan orang yang tidak bisa baca Quran sama sekali. Daripada teman sekantor saya, semuanya itu huruf Arab aja nggak tahu. Huruf Arab aja enggak kenal. Nah ini bahaya sekali. Kenapa? Karena akan menimbulkan kemalasan dalam beribadah dan sudah merasa orang yang cukup soleh dan paling soleh sendiri. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak lulus SD atau lulus SMP, pengen
daftar ke jenjang berikutnya. Pasti kita memilih, kalau kita punya uang dan normal itu semua orang tua pasti kalau dia mampu dia akan memilih sekolah favorit. Nah, kalau dia ada di Banyuwangi, sak Banyuwangi dia bandingkan. Ini SMA itu, SMA A, B, C, D, E. Dia gali informasi semuanya, mana kiranya paling favorit, mana kiranya SMA yang paling baik, anak saya harus masuk ke situ. Kalau ada di Bondowoso misalnya, sak Bondowoso itu dicari, SMA yang paling favorit, yang paling bagus mana? SMA Negeri 1 atau SMA Negeri 2, anak saya harus masuk ke sana. Ya. Tapi sadarkah kita, lek masalah ngaji, masalah TPQ, kok enggak begitu? Kalau masalah ngaji, enggak usah jauh-jauh, TPQ dekat rumah saja. Ya. Lek masalah ngaji, enggak usah jauh-jauh. Ustadz ini samping masjid saja yang dekat rumah sama saja, ngaji di sini, ngaji sama di sana, podo-podo ngajine. Nah ini kalau kita merasa begini, berarti ini adalah salah satu tanda celaka ada dalam diri kita. Lek masalah dunya, masalah sekolah, cari yang favorit. Kenapa kalau masalah ngaji, masalah ilmu agama, kita cukupkan dengan ngaji di samping rumah, yang dekat dengan kediaman kita, dan lain sebagainya. Kalau sudah menginjak SMP, prai ngajinya sudah. Ya. Orang anak-anak ngaji sekarang kan begitu, orang tua. Maksa ngaji, kalau anaknya masih SD. Kalau anaknya sudah SMP, enggak akan dipaksa ngaji. Kenapa? Cukup sudah ngajinya. Kan begitu. Apakah cukup seperti itu? Misalnya lagi, ya, kalau waktu ujian, ya, ujian sekolah, ujian SMP, ujian SMA, izin ke guru TPQ-nya. Ustadz, Ustadzah, mohon izin anak saya enggak ngaji. Kenapa Pak? Kenapa Bu kok enggak ngaji? Iya, karena sekolahnya ujian. Nah, ini sekolah ujian, ngajinya libur, minta izin. Nah, apakah sekarang berani dia membalik? Kalau lagi ujian ngaji, minta izin ke sekolah, minta libur. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, saya mohon izin. Nah, kenapa Bu? Anak saya izin dalam 3 hari ini tidak masuk. Loh, apa alasannya? Ngajinya ada ujian. Apakah kita ada seperti itu? Ya, mungkin kita tertawa mendengar seperti ini. Ya, kenapa? Karena mungkin kita merasa begitu. Nah, ini bahaya sekali. Ya, harus imbang. Ya, bolehlah mementingkan dunia, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai kalah dengan kita mementingkan ilmu agama dan mementingkan akhirat kita. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita, yaitu cerita tentang seorang yang bernama Imron dan istrinya yang bernama Hannah. Imron ini ketika istrinya mengandung, si ibu ini yang mengandung namanya Hannah, ini bernazar kalau anak nanti lahir laki-laki dia punya nazar. Nazarnya apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran ke-35. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernazar kepada Engkau, anak saya ini kalau lahir laki-laki, aku punya cita-cita, keinginan anak saya ini bakal jadi muharrar. Apa itu muharrar? Kalau bahasa sekarang nih takmir masjid. Ya, ini ada orang mengandung bernazar, punya cita-cita, lek anakku lahir lanang, saya pengen jadi takmir masjid. Takmir masjid ini adalah cita-cita yang mulia. Kenapa kok mulia? Buktinya apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an, berarti ini cita-cita mulia. Kita sering mengentengkan, cita-citamu apa? Jadi marbot masjid. Ya mungkin kita akan meremehkan. Ya. Padahal takmir masjid ini adalah cita-cita yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang ternyata putra beliau bukan laki-laki tetapi perempuan yang namanya Maryam, atau kita kenal Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, itulah keempat tanda orang celaka di akhirat. Maka mari kita menghindari dari 4 tanda celaka tersebut.
supaya kita menjadi orang yang benar-benar bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita ketemu kembali bukan hanya di Qalbun Salim ini. Kita ketemu di Qalbun Salim, ketemu di dunia nyata, kita juga akan dipertemukan kembali di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ukuran di hidup di dunia itu bukan harta dunia ukurannya, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi apa? Dua. Yang pertama adalah ukurannya adalah akhlakul karimah. Kita hidup ini ukuran sukses adalah ketika kita bisa menjadi orang yang berakhlak, orang yang mampu mencontoh perilaku dan tindak tanduk sesuai ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ukuran sukses adalah kemanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling sukses adalah orang yang semakin banyak menebarkan kebaikan, kemanfaatan di antara manusia. Semoga kajian ini bisa menginspirasi kita, bisa menggugah keimanan kita kembali untuk bersama-sama meningkatkan amal soleh kita demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.